Halo anak-anak, shalom semuanya yang di rumah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Gak kedengeran nih suaranya, ulangin Shalom adik-adik. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, Bapakku datang padamu. Semuanya adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau duduk manis untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik sama-sama katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Dari awal kita sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, di siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita mau sama-sama lebih sungguh lagi katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, di siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Adik-adik sama-sama angkat tangan, katakan, pagi hari, pagi hari, di siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh sama-sama ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Oke, adik-adik semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan di sini senang. Semua adik-adik kita sama-sama untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita semuanya mau tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar. 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 Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar, putar-putar, putar-putar. Hari kita beri sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita mau lebih lagi semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau naikkan pujian Bapak Abraham yang punya anak banyak sekali. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Siapa anaknya? Anaknya. Dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oke, ini tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk manis dan kita mau sama-sama naikkan pujian seperti wanita yang mengurapi Tuhan. Semuanya siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan.
adik-adik sama-sama katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh kita mau sama-sama katakan, seperti wanita yang mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari adik-adik kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang memberkati telinga kami, Engkau yang memberkati hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak semua. Yang ini kita memasuki bulan yang ke-11 di tahun 2021, yaitu bulan November. Gak terasa ya anak-anak ya? Tahu-tahu kita sudah mau mengakhiri tahun 2021 lagi. Anak-anak, pada bulan ini kita masih tetap beribadah secara online. Tidak apa-apa ya anak-anak ya. Yang penting kita semua tetap sehat dan aman. Tapi kita semua tetap harus rajin dan tekun mengikuti ibadah. Nah anak-anak, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, Miss Nadia mau adain tebak-tebakan buat anak-anak tentang olahraga. Ya, anak-anak coba dengarkan baik-baik, lalu dijawab. Ya, olahraga apa yang ciri-cirinya nih membutuhkan sebuah bola? Lalu olahraga ini jika ingin bertanding memerlukan ada 2 tim. Dan masing-masing timnya itu harus ada 5 orang. Selain bola, olahraga ini juga membutuhkan keranjang beserta tiang keranjangnya. Oke, anak-anak jawab.
Olahraga apa itu anak-anak? Olahraga apa? Bola basket. Betul sekali. Sekarang tebak-tebakan yang kedua anak-anak. Olahraga ini terkenal sekali di Indonesia. Ya, saking terkenalnya yang main tuh dari di kota-kota sampai di kampung-kampung main olahraga ini. Olahraga ini jika ingin melakukan pertandingan, ingin melakukan lomba, memerlukan orang, bisa 2 orang, bisa 4 orang. Ya, jadi bisa 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Olahraga ini memerlukan raket dan memerlukan bola yang terbuat dari bulu angsa. Olahraga apa anak? Ayo dipikir dan dijawab. Olahraga ini namanya bulu tangkis atau badminton ya. Seluruh Indonesia nih sangat senang olahraga ini. Oke. Nah anak-anak, olahraga itu baik untuk kesehatan. Membuat tubuh kita sehat, membuat tubuh kita kuat. Makanya dokter-dokter itu menyarankan bahwa kita harus rajin berolahraga. Olahraga itu banyak macamnya. Bisa berjalan, bisa berlari, berenang, sepak bola, bola basket, bulu tangkis. Banyak sekali olahraga. Anak-anak bisa memilih olahraga apapun yang bisa menjaga kesehatan tubuh anak-anak. Nah, anak-anak semua pasti punya olahraga kesukaan masing-masing. Yuk, kita dengar nih beberapa teman kita yang menyebutkan apa olahraga kesukaan mereka. Saya suka olahraga sepak bola. Olahraga kesukaan saya adalah badminton. Maka nama saya Sergio Ramos Situmorang. Olahraga atau hobi kesukaan saya badminton bulu tangkis. Hai teman-teman, jadi sukanya olahraganya berenang. Bye-bye. Lempar-lembing membutuhkan otot lengan dan punggung bagian belakang. Dan di saat awalan kita Halo teman-teman, nama saya Mikaela. Olahraga favorit saya adalah bersepeda. Karena sekarang lagi pandemi, saat bersepeda memakai masker ya teman-teman. Yuk kita bersepeda. Anak-anak, seperti tadi yang sudah kalian lihat di dalam video teman-teman kita yang menceritakan tentang olahraga kesukaan mereka. Masing-masing kesukaannya beda-beda ya teman-teman ya. Tapi semua itu baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah anak-anak, ternyata yang harus dijaga kesehatan itu bukan hanya tubuh kita saja loh anak-anak. Ya, karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi yang dijaga sehatnya itu bukan hanya tubuh dan jiwa kita, tapi kita juga harus menjaga kesehatan roh kita. Ya, gimana sih Miss Nadia cara menjaga kesehatan rohani kita? Menjaga kesehatan rohani kita itu dengan cara membaca firman Tuhan, mengikuti ibadah secara online maupun secara langsung, berdoa. Nah anak-anak, olahraga secara rohani ini itu sama artinya dengan olahraga iman, latihan untuk iman kita. Supaya iman kita tetap bertumbuh, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Tubuh kita ini anak-anak, kalau diberi makan yang bergizi, berolahraga, semakin hari semakin bertumbuh, semakin besar, semakin kuat. Nah roh kita, iman kita juga harus seperti itu anak-anak. Harus semakin bertumbuh, semakin besar, dan juga semakin kuat. Ya, ada di dalam Alkitab yang sudah bisa buka Alkitab, kita buka sama-sama Alkitab kita ya. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Yuk anak-anak kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Nah anak-anak, tadi firman Tuhan mengatakan bahwa latihan badani, yaitu olahraga, itu baik buat kita semua. Tapi ada yang jauh lebih penting, ada yang jauh lebih utama, yaitu apa? Ibadah. Kenapa sih Miss?
kalau ibadah itu lebih penting daripada olahraga? Iya, karena kalau olahraga itu berguna buat tubuh kita yang masih hidup sekarang ini. Tapi kalau ibadah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu berguna bukan hanya untuk sekarang ini anak-anak, tapi sampai kekekalan, sampai selama-lamanya. Sampai kita meninggal dan kembali ke rumah Bapa di surga pun, ibadah itu, olahraga rohani itu tetap berguna buat kita semua. Nah anak-anak, gimana sih caranya supaya kita bisa olahraga rohani, olahraga iman kita? Yang pertama, tekun beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, selama pandemi virus corona ini, kita semua udah nggak bertemu ibadah secara langsung ya. Sudah hampir 2 tahun loh anak-anak. Tapi kita setiap minggu ada ibadah online, lewat grup WhatsApp, lewat YouTube online. Nah anak-anak gunakan kesempatan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau setiap hari Minggu, jangan hanya mengisi absen aja di grup kelas sekolah minggunya, tapi sungguh-sungguh ikuti ibadahnya. Ikut ibadahnya pun jangan hanya mendengarkan firman Tuhan atau hanya ikut pujiannya saja. Tapi kalau mengikuti ibadah itu harus dari awal sampai akhir. Dari berdoa, pujian, mendengar firman Tuhan sampai berdoa lagi, bahkan sampai mengerjakan aktivitas-aktivitasnya kita harus kerjakan dengan tekun, dengan setia. Itu salah satu cara olahraga iman kita supaya iman kita bertumbuh dan kuat. Berikutnya anak-anak, selain mengikuti ibadah, kita harus tekun berdoa. Ya, Miss, saya udah rajin berdoa kok, Miss. Kalau mau makan berdoa, kalau mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, makan sehari 3 kali, Miss. Kalau 4 kali berarti 4 kali doanya, Miss. Berarti itu kan udah tekun berdoa, Miss. Berdoa itu bukan hanya Tuhan saya mau makan, Tuhan saya bangun tidur. Bukan seperti itu anak-anak. Yang namanya doa itu adalah kita berbicara dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi yang namanya berbicara, berkomunikasi itu bukan hanya kita yang berbicara kepada Tuhan, tapi Tuhan juga berbicara kepada kita. Jadi di dalam doa anak-anak, jangan hanya anak-anak saja yang bicara. Kita harus menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam doa kita. Setelah itu kita juga bisa tanya pada Tuhan, Tuhan mau bicara apa sih buat saya hari ini? Tuhan mau apa sih dalam hidup saya? Jadi jangan hanya kalian saja yang berdoa, meminta berdoa, tapi biarkan Tuhan berbicara kepada kita semua di dalam doa. Ya, nah anak-anak berikutnya, selain beribadah, berdoa, untuk pelatihan iman kita juga bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bisa menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu gereja yang menguatkan iman kita, mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus, mengajar kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Ya anak-anak, jadi banyak cara untuk olahraga rohani kita, untuk olahraga iman kita. Nah anak-anak harus tekun melakukan semuanya itu, supaya imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita harus terus bertumbuh, semakin besar, semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Ya anak-anak, jadi ingat firman Tuhan hari ini. Olahraga jasmani itu bagus, tetapi ibadah itu lebih penting. Ya, ibadah setiap minggu, berdoa setiap hari, setiap saat, memuji Tuhan. Bagi yang sudah bisa baca Alkitab, bacalah Alkitab, firman Tuhan setiap hari. Gak usah panjang-panjang, pendek-pendek, yang penting 1 ayat, 2 ayat setiap hari. Itu bagus untuk iman kita. Oke anak-anak, mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan, iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami diajar hari ini supaya iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan saja kami menjaga kesehatan tubuh kami, kekuatan tubuh kami, tapi kami juga harus menjaga kesehatan dan kekuatan iman kami, kekuatan roh kami. Kami mau Tuhan untuk tekun beribadah, tekun berdoa,
suka memuji menyembah Tuhan, dan rajin membaca merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak untuk aktif salah. Anak-anak semua untuk aktivitas sekolah minggu di awal bulan November ini untuk kelas batita ya. Tugasnya nih menggambar ini nih, menggambar gereja di selembar kertas ya. Boleh dibantu mama, boleh dibantu kakak, digambar gambar gereja kira-kira seperti ini ya. Lalu diberi warna yang baik, yang bagus. Kalau sudah diberi warna, nanti tulis nama kalian masing-masing. Boleh di bawah sini, boleh di atas sini. Yang belum bisa tulis nanti boleh dibantu sama mama atau kakaknya ya. Lalu untuk sekolah minggu kelas balita, tugasnya sama nih, menggambar gereja di sebuah kertas lalu diberi warna. Untuk anak-anak kelas balita ada tambahannya karena kalian sudah bisa menulis. Ini ditulis nih, saya harus tekun beribadah ya. Lalu jangan lupa diberi nama di atasnya. Untuk anak-anak kelas pratama, tugasnya adalah menyanyi lagu, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Lagunya seperti ini anak-anak, dengarkan baik-baik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, nanti menyanyi dibuat videonya, direkam ya anak-anak ya. Lalu tugas anak-anak kelas madya ya, sama tugasnya seperti anak-anak kelas pratama, yaitu membuat video rekaman menyanyi lagu baca kitab suci. Untuk anak-anak kelas tunas remaja, tugasnya aktivitas kalian untuk bulan ini adalah membuat video ayat hafalan. Ayat hafalannya dari yang tadi kita renungkan, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Dibuat videonya, direkam yang baik ya anak-anak ya. Semua tugas-tugas tersebut, yang foto, yang video, dikirimkan ke grup WA sekolah minggu kelasnya masing-masing. Oke anak-anak? Mari kita sama-sama bukan hanya mendengarkan tapi melakukan, termasuk mengerjakan aktivitas bulan ini. Terima kasih.
Halo anak-anak semua, Shalom. Iya, puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi, beribadah, walaupun masih online dalam channel YouTube GBI Arjawinangun. Tapi kita bersyukur, kita tetap semangat, sebab doa-doa kita dijawab Tuhan. Pandemi COVID-19 mulai mereda hari-hari ini. Ya, nah kita akan berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan November ini. Siapa saja? Ada Sergio Situmorang, Anita Theodora Idelia, Elbintar Sadario Situmorang, ada Oriza Sativa Purba, ada Novlin Nur Cynthia, ada Luivina Aguilera Boru Nebaho, ada Feni Naomi Andara Boru Tambun. Kita mau berdoa, anak-anak semua yuk bangkit berdiri. Yes. Oke, kita berdoa ya. Yuk arahkan tangan kita. Kita mau berdoa buat teman-teman kalian yang berulang tahun di bulan November ini. Kita memberkati mereka semua. Tuhan Yesus, kami memberkati buat yang berulang tahun di bulan November. Hamba-Mu berdoa saat ini bersama anak-anak semua, guru-guru sekolah minggu semua. Memberkati mereka satu persatu di dalam berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Roh mereka menyala-nyala bagi Tuhan, dan mereka menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang berprestasi, membanggakan Tuhan, orang tua, dan kami semua di sekolah mereka masing-masing. Tuhan juga menjagai mereka, tutup bungkus hidup mereka, sehingga mereka boleh terus memuliakan Tuhan melalui hidup mereka. Tuhan berkati juga papa mama mereka dalam segala pekerjaan dan usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat Tuhan mengalir buat mereka semua yang berulang tahun di bulan November ini. Dan sebentar kami akan akhiri pertemuan ibadah kami juga Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan juga memberkati guru-guru kami, pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami mohon kekuatan kesehatan Tuhan berikan buat mereka semua. Dan kami bersatu hati berdoa juga untuk papa mama. Usaha mereka Tuhan berkati, beri kesehatan, kekuatan. Kami juga berdoa buat anak-anak yang sudah mulai tatap muka. Tuhan jagai dengan kekuatan kesehatan, agar kami boleh kembali sekolah dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri pertemuan ini dan kami mohon berkat Tuhan mengalir atas kami semua. Anak-anak angkat tangan tinggi yuk. Kita akan terima berkat dari Bapa. Aminkan setiap kata yang kalian imani terjadi dalam hidup kalian semua. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan ciptakan kau bukan jadi ekor, tapi jadi kepala, dan selalu naik bukannya turun. Tuhan berikan roh yang luar biasa sehingga engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang pintar, cerdas, bahkan kepintaran kalian melebihi dari teman-teman kalian semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin dengan keras. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.